Baik, untuk materi pembinaan hari ini kita akan belajar mengenai ya, kemampuan atau kompetensi anggota Satpam. Ya, bahwa anggota Satpam untuk garda pratama itu harus memiliki 7 kompetensi atau 7 keahlian. Yang pertama adalah persiapan pelaksanaan tugas jaga, pengaturan penjagaan, pengawalan, patroli, tindakan pertama di TKP, kemudian penanganan alat-alat berbahaya dan barang-barang berbahaya. Ya, kita akan mulai materi pertama yaitu persiapan pelaksanaan tugas jaga. Apa itu persiapan pelaksanaan tugas jaga? Persiapan pelaksanaan tugas jaga ini adalah suatu kegiatan yang sangat penting ya untuk disiapkan. Karena apa? Karena dengan melaksanakan persiapan pelaksanaan tugas jaga artinya apa? Artinya bapak-bapak itu dipastikan secara fisik dan secara mental itu siap bekerja. Bapak itu tidak sakit, Bapak itu secara penampilannya siap, peralatannya siap untuk bekerja. Ya, secara fisik dan mental, kemudian penampilannya juga harus sudah rapi. Jadi anggota Satpam itu sudah harus rapi sebelum bekerja. Ya, harus sudah rapi, sudah siap bekerja. Kemudian peralatan-peralatannya itu digunakan. Ya, peralatan-peralatannya itu digunakan. Jadi pakai, digunakan, peralatannya lengkap dan siap digunakan. Kemudian juga untuk info-info penting atau taruna, ya taruna-taruna penting itu sudah disampaikan. Nah, itu tujuan dari persiapan pelaksanaan tugas jaga. Persiapan pertama apa? Persiapan pertama adalah kita harus bisa menggunakan perlengkapan perorangan. Perlengkapan perorangan ini apa saja? Dimulai dari seragam. Nah, seragam satpam itu harus sesuai dengan ketentuan. Satpam itu tidak boleh bebas, ya, secara bebas menambah, mengurangi atribut-atribut, tidak boleh. Harus sesuai dengan peraturan. Nah, berdasarkan peraturan, anggota Satpam itu yang terbaru itu adalah Perpol nomor 4 tahun 2020 yang sudah direvisi ya dengan Perpol nomor 1 tahun 2022 ya. Nah, di Perpol nomor 4 ini yang kemudian direvisi oleh Perpol nomor 1 tahun 2022 22, seragam Satpam itu menjadi warnanya krem ya. Menjadi warna krem. Kremnya ini arahnya itu krem ke coklat, bukan krem yang warna kuning. Ya, ada di pasaran itu banyak digunakan yang kremnya itu warna kuning. Nah, harusnya warna krem yang ke arah warna coklat. Kita mulai dari atas. Di atas itu kita contohnya ini adalah seragam PDH ya, pakaian dinas harian. Satpam itu menggunakan topi pet, ya, topi pet. Kemudian kita turun ke kerah. Di kerahnya ini ada bulatan namanya monogram. Beda antara seragam dulu dan sekarang. Kalau dulu monogramnya ini bergambar melati, ya, tapi sekarang monogramnya ini berwarna lambang satpam, ya. Terus sekali lagi, kalau dulu monogramnya itu lambang melati, kalau sekarang monogramnya itu lambang satpam. Monogramnya bentuknya bulat, ya. Jadi tidak sama seperti polisi yang ada di dalam kotak itu. Itu salah, ya, tapi yang bulat saja ini pas pakainya. Nah, kemudian satpam itu di Perpol nomor 4 tahun 2020 itu menggunakan pangkat, ya. Pangkatnya itu ada 3, ya, ada pelaksana, supervisor, dan manajer. Kalau dulu bapak-bapak ini disebutkannya anggota satpam, sekarang bapak-bapak disebut pelaksana. Ya, kalau dulu danru, sekarang disebutnya supervisor. Kalau dulu disebutnya kepala satpam, kalau sekarang disebutnya adalah manajer keamanan. Namun, penggunaan pangkat ini walaupun sudah ada dalam peraturan polisiannya, tapi petunjuk teknisnya belum ada. Ya, jadi sampai saat ini penggunaan pangkat belum digunakan karena petunjuk teknisnya belum ada. Ya, nah kita turun ke di dada kanan itu ada papan nama. Papan nama itu ada nama Bapak, kemudian ada nomor registrasi. Nomor registrasinya dari mana? Dari KTA Bapak. Kalau Bapak lihat di KTA ada nomor registrasi, artinya apa? Bapak-bapak sudah tercatat. Ya, sudah tercatat sebagai anggota Satpam yang resmi. Ya, nah dituliskan di situ namanya, kemudian nomor registrasinya. Nah, kalau PDH itu di dada kirinya di atas pita Satpam itu ada tanda kewenangan.
Ya, tanda kewenangan itu bentuknya dari logam warna putih. Ya, logam warna putih itu tanda kewenangan. Artinya apa? Artinya bahwa bapak-bapak ini memiliki fungsi mengemban fungsi kepolisian terbatas. Ya, sekali lagi, fungsi kepolisiannya apa? Yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat yang Bapak lakukan secara terbatas. Ya. Kemudian di saku kirinya itu ada kualifikasi. Ya. Tanda kualifikasi di saku kirinya, tanda kualifikasi apakah gada pratama, gada madya, atau gada utama. Bedanya kalau kalau seragamnya PDL, tanda kualifikasinya ini bordir, di bordir ya. Tapi kalau Bapak menggunakan PDH, tanda kualifikasinya itu di logam, bentuknya logam. Kemudian di seragam yang sekarang di lipatan di lengan bajunya itu ada lipatan, ya ada lipatan. Nah ini seragamnya tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurang-kurang, ya. Ya sudah, misalnya bapak-bapak menggunakan seragam satpam seperti ini ya sudah seperti ini saja. Ya tidak perlu ditambah-tambah lagi lain dengan atribut-atribut lain. Kemudian juga di peraturannya bahwa bapak-bapak itu menggunakan tali fluid, ya. Tali fluid itu yang tunggal seperti ini, seperti di gambar. Ya, karena beda. Karena kalau di yang banyak di pasaran atau di lapangan, anggota satpam itu menggunakan tali kur, yaitu tali kur yang seperti tali pramuka yang double, ya, yang dirajut itu salah. Bapak-bapak harus menggunakan tali fluid, ya. Nah, ini sekali lagi untuk seragam satpam, contohnya seragam satpam PDA. Setelah menggunakan seragam satpam, yang kedua adalah bapak-bapak harus mempersiapkan perlengkapan tugas. Ya, perlengkapan tugasnya harus diidentifikasi apa saja ya perlengkapan tugasnya. Perlengkapan tugasnya tentu saja ada fluid. Ya, apa sih fungsi fluid? Fungsi fluid itu bukan hanya untuk melakukan perparkiran, ya, tapi fungsi fluid itu adalah untuk memberikan peringatan. Ya, memberikan peringatan. Contohnya bapak-bapak dalam keadaan bahaya, maka bapak-bapak bisa minta tolong, prit, 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 ya panjang-panjang. Atau bapak-bapak bisa meng- mengawas, membuat awas orang misalnya, ya. Orang mau nyebrang ternyata dianya sedang pegang HP misalnya, ya tidak memperhatikan keadaan lalu lintas, maka bapak-bapak bisa membuat peringatan, prit, 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 supaya apa orangnya sadar daripada bapak-bapak berteriak. Maka lebih baik menggunakan peluit. Kemudian juga membawa borgol, ya. Sekali lagi bahwa borgol ini tidak hanya untuk menahan orang agar tidak melarikan diri, ya, tersangka. Tapi borgol ini dapat juga digunakan sebagai pengganti kunci. Ya, pengganti kunci, misalnya kunci pintu gerbang rusak malam-malam, tapi harus dikunci, maka bapak-bapak bisa menggunakan borgol. Ya, jadi borgol itu harus selalu bisa digunakan. Ya, kemudian tongkat. Tongkat ini bisa digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan atau melindungi diri kita dari serangan. Kemudian bapak-bapak juga harus membawa buku saku satpam. Di buku saku satpam itu bukan hanya saja untuk catatan, tapi di buku saku satpam itu juga ada catatan tentang kinerja bapak. Ya, apabila misalnya ada polisi yang melakukan sidak, misalnya bapak-bapak melakukan pelanggaran, misalnya itu bisa ditulis di buku saku. Ya, kemudian radio, komunikasi, dan pisau. Pisau ini sesuai kebutuhan. Kalau bapak-bapak area yang tidak perlu membawa pisau, ya sudah jangan membawa pisau, cukup tongkat dan borgol saja. Dan bapak-bapak harus membawa KTA. KTA sebagai legalitas bahwa bapak-bapak ini anggota satpam yang terdaftar. Ya, jadi bapak setiap kerja bertugas selalu bawa KTA, KTP, dan SIM. Ya, selalu bawa KTA, KTP, dan SIM-nya harus selalu dibawa. Dan juga bapak-bapak menggunakan ID card dari perusahaan di mana bapak-bapak dipekerjakan. Nah, itu perlengkapan tugas bapak-bapak. Kemudian bapak-bapak juga melaksanakan apel serah terima tugas. Ya, pada saat apel ini yang dilakukan adalah yang pertama adalah persiapan melaksanakan pemanasan fisik. Kenapa harus dilakukan pemanasan fisik? Karena satpam itu kerjanya berat, ya. Kerja satpam itu berat, 8 jam, 12 jam. Itu butuh fisik yang baik.
Supaya fisik yang baik, maka harus ada pemanasan fisik. Bisa melakukan olahraga, bisa melakukan senam, bisa melakukan peregangan. Ya, kemudian bapak-bapak juga dituntut untuk bersikap yang selalu yang baik. Itu sikap bapak-bapak bisa dilatih dengan pelatihan PBB, ya pelatihan PBB, supaya sikap kesatpamannya tetap baik. Maka pada saat apel itu bisa dilakukan pemanasan fisik, baik berolahraga, peregangan, senam satpam, atau pelatihan PBB. Kemudian juga diperiksa ya tampangnya. Tidak boleh rambutnya tidak boleh panjang, kumis dan jenggotnya dicukur, seragamnya harus bersih, rapi, lengkap, dan perlengkapan perolangannya itu lengkap. Ya. Nah, kalau sudah sikap tampangnya baik, seragamnya baik, perlengkapannya lengkap, baru Bapak bisa bekerja. Kalau Bapak-Bapak belum memperbaiki tampangnya, seragamnya, kapal-kapalnya, itu tidak boleh diizinkan bekerja. Jadi perbaiki dulu penampilannya. Kemudian juga dalam apel itu ada penyampaian info-info penting. Ya, info penting ada taruna, ada titipan pesan, ya, ada rencana kegiatan itu disampaikan. Kemudian juga bapak-bapak diberikan motivasi untuk bekerja dan penentuan voting, kemudian berdoa. Nah, itu yang dilakukan pada saat apel. Setelah apel, maka kita melakukan pemeriksaan perlengkapan. Apa saja sih peralatan pengamanannya? Di antara yang harus diperhatikan itu dalam keadaan lengkap, yaitu adalah peralatan pengamanan. Contohnya adalah penunjuk waktu, ya, kemudian alat pengolah data, kemudian detektor, apakah walkthrough-nya baik, handheld metal detektornya ada, kemudian CCTV sistemnya bagaimana, apakah ada satu kamera yang tidak berjalan misalnya. Kemudian juga periksa kelengkapan dan eh, fungsi dari radio trunking, radio HT. Jangan sampai radio HT ternyata rusak, ya, bahwa Bapak tidak melakukan serah terima atau memeriksa peralatan. Setelah serah terima, Bapak-Bapak yang malam pulang. Ternyata diketahui HT-nya ada yang rusak atau yang hilang satu. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab tentu saja yang shift pagi. Karena apa? Karena dia sudah melakukan serah terima tanpa diperiksa masalahnya. Nah, itu harus diperiksa. Kemudian tongkat lalin, jas hujan, sepatu boot, payung, dan peralatan-peralatan lain harus dalam keadaan lengkap dan dalam keadaan baik serta siap digunakan. Kemudian kita periksa perlengkapan pengamanan. Kalau tadi peralatan pengamanan, sekarang kita periksa perlengkapan pengamanan. Di antaranya apa saja? Di antaranya adalah buku SOP ya, atau instruksi kerja, eh, job desk-nya, buku mutasi, buku inventaris, buku patroli, buku tamu, buku keluar masuk kunci, ya, ID card untuk tamu, absensi manualnya, papan jadwal jaga, daftar nomor telepon penting, peta area kerja, peta P3K, alat tulis kantor, dan loker satpam itu harus diperiksa dan dipastikan lengkap. Setelah pemeriksaan perlengkapan, maka Bapak melakukan pemeriksaan area. Pemeriksaan area ini sangat penting dilakukan karena apa? Karena jangan sampai Bapak-Bapak melakukan serah terima, ternyata tidak diperiksa areanya. Shift shift malamnya pulang, ternyata di belakang jendelanya ada yang ngebongkar misalnya, ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah yang shift pagi. Kenapa tidak diperiksa dulu? Ya, jadi sangat penting sekali lakukan pemeriksaan area sebelum serah terima. Ya, bapak-bapak bisa melakukan patroli untuk memeriksa ring 3 ya, batas-batas area luar. Diperiksa dinding-dinding pembatas, lampu-lampu di pembatas, kawat-kawat berduri, ya, pagar-pagar itu diperiksa. Kemudian periksa area halaman, lampu-lampunya, tempat parkir, apakah ada kendaraan yang sudah 1 hari, 2 hari di situ terus, ya tidak diketahui itu kendaraan siapa, itu harus diperiksa. Kemudian periksa gedung, ya, dan ruangan-ruangan jangan sampai ada pintu atau jendela yang terbuka, misalnya atau ada yang membuka dengan paksa. Nah itu, Bapak-bapak lakukan dulu prosedur patrolinya. Setelah melakukan pemeriksaan area, barulah Bapak melakukan pemeriksaan buku mutasi. Pemeriksaan buku mutasi ini sangat penting. Supaya apa? Supaya kejadian-kejadian menonjol itu dapat diperiksa, ya, dapat ditarunakan. Contoh-contoh kejadian menonjol apa saja?
Contoh-contoh kejadian menonjol adalah misalnya adanya tindak pidana. Apakah ada shift sebelumnya terjadi pencurian, ya, terjadi pembobolan, kemudian apakah ada kecelakaan kerja, apakah terjadi bencana, apakah ada rencana aksi unjuk rasa, atau misalnya potensi-potensi yang bisa menimbulkan bahaya. Misalnya tadi malam ditemukan bahwa lampu area belakang itu tidak menyala, sudah mati. Maka itu berpotensi untuk membuat areanya menjadi lebih rawan. Maka harus ditindaklanjuti oleh si paginya, ya. Nah, itu yang Bapak-bapak harus persiapkan. Maka dengan melakukan persiapan pelaksanaan tugas jaga ini, artinya sepertiga dari pekerjaan Bapak-bapak sudah dicapai. Ya, sepertiga lagi adalah pelaksanaan tugas, sepertiganya lagi adalah pelaporan. Yaitu materi hari ini semoga kita bisa memahami supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. Ya, terima kasih ya.